Yosa, kembali lagi di Kako ini. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1102 yang berjudul Kehidupan Kuma. Nah, chapter kali ini ditemani dengan cover request yang bertemakan Bonnie sedang memakan sandwich yang ditemani atau dibuat oleh sekelompok serigala. Dan ya, chapter ini ya dimulai dengan perjalanan bajak laut Bonnie, di mana kita melihat bajak laut Bonnie sedang melakukan suatu perjalanan ke sebuah pulau untuk mencari Kuma. Dan benar, Kuma ada di sana, tapi saat bajak laut Bonnie tiba, Kuma sudah menjauh. Dan dikatakan bahwasannya bajak laut Bonnie meninggalkan banyak sekali anak-anak dan orang tua yang terluka setelah serangan mereka itu. Tetapi perlu diketahui ya, anak-anak dan lansia terluka itu sebenarnya adalah para marine yang diubah oleh kekuatan Bonnie. Sehingga itu membuat marinir percaya bahwa mereka yaitu bajak laut Bonnie benar-benar bajak laut yang jahat karena mereka menyerang anak-anak dan lansia. Kemudian dikatakan kalau Kuma sadar bahwa Bonnie sedang mencarinya, tetapi dia memutuskan untuk tidak bisa bertemu dengannya. Sementara itu ya, scene dipotong ketika Luffy mendapatkan bounty pertamanya. Dan ya, kita bisa melihat reaksi Luffy dan reaksi yang lainnya yang halamannya ya sudah keluar pada saat yang lalu. Dimana kita bisa melihat di halaman ini, dialog yang terjadi pada halaman ini adalah Sabo yang bertanya-tanya kepada Dragon, "Lockton, kenapa Anda akan pergi ke sana?" Dan Dragon menjawab, "Well, wilayah siapa itu?" Dan di panel berikutnya kita melihat ya sesosok smoker yang juga tengah memegang atau melihat poster Luffy itu. Sementara di tempat lainnya ada Ace yang memamerkan bounty Luffy kepada Jinbe dengan berkata, Jinbe, tebak siapa ini?" Yang mana Jinbe di sini kaget dan berkata, "Dia mengalahkan bajak laut Arlong, siapa dia?" Dan dengar cengar-cengirnya, di sini Ace menjawab, "Jawabannya adalah adikku." Lalu di panel berikutnya kita melihat Kuma yang memberi suatu reaksi terhadap bounty Luffy itu, dan di sini dia berkata, "Oh, nasib apa yang terjadi saat ini, Dragon? Anakmu malah menjadi bajak laut." Selanjutnya di panel berikutnya itu berada di tempat lainnya dan kita melihat Bonnie di sana dan kru bajak lautnya seperti sedang mengadakan suatu pesta atau semacamnya. Dan kita melihat ya Bonnie berteriak di sana menyampaikan orasinya terkait aturan bajak lautnya, yang mana Bonnie berkata, "Aturan menjadi bajak laut adalah curi semua yang kalian inginkan dari orang jahat. Jangan membantu orang lain." Kemudian di panel berikutnya, Gyogyo menunjukkan cara menggunakan lipstick kepada Bonnie, dan kita melihat Bonnie yang telah memakai lipstick di sana, serta kita juga bisa melihat ada anting di wajahnya. Dan karena itu juga Bonnie berkata, "Jika di wajahku ini di bagian ini bersih, ayah tidak akan mengenaliku. Tapi sekarang bagian kiri ini menjadi populer, maka dia pasti akan mengenaliku." Dan tak lama setelah itu, saat insiden Enies Lobby, Kuma mengunjungi Vegapunk di Pulau Egghead. Dan di saat itu Vegapunk menunjukkan kepadanya bahwa pasukan pasifista sedang diproduksi dan juga mereka membicarakan tentang insiden yang terjadi di Enies Lobby. Dimana di sana Kuma mengungkapkan kepada Vegapunk bahwa Luffy sebenarnya adalah putra dragon. Dan Kuma tahu tidak ada gunanya menyembunyikan informasi ini dari Vegapunk karena dia sudah berjanji untuk memberikan seluruh ingatannya kepada Vegapunk. Yang mana mendengar itu Vegapunk tidak percaya kalau Luffy adalah putranya dragon. Namun di sini Kuma berkata, "Sangat mengherankan bagaimana seorang anak laki-laki dengan kekuatan karet melawan pemerintah dunia, sama seperti Nika yang legendaris itu." Dan Vegapunk yang ngeh langsung berkata, "Uts, benar sekali, sial." Lalu kemudiannya scene dipotong ke insiden thriller back dan kita melihat ya dari sudut pandangnya Kuma melihat kru topi jerami saat melawan Moria. Dan setelah kejadian itu ya kita melihat atau mengetahui kalau Kuma menerima panggilan Deden Mushi dengan pemerintah untuk mempersiapkan perang melawan Shirohige. Dan ya lagi-lagi scene dipotong ke Sabondi dan kita melihat adegan perkenalan Bonnie
pada saat itu yang kita tahu ya dia sedang mengangkang dan memakan pizza. Yang mana diketahui bahwasannya Kuma sebenarnya bersembunyi di luar restoran itu, memandang Bone melalui jendela dan kemudian tersenyum dan juga berkata, dia telah tumbuh menjadi bajak laut yang kuat. Dan di tempat itu, di Sabondi, Kuma mendengar tentang insiden Tenryubitot. Jadi dia segera menuju ke atap lelang manusia dan melihat ke dalam, yang mana Kuma kaget saat mengetahui Luffy menuju Tenryubitot untuk melindungi Gyojin. Dan di sana Kuma berkata, ini adalah tindakan pemberontakan yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun selama berabad-abad. Dan setelah itu kita melihat kejadian di Sabondi. Kizaru, Sentomaru, Pasifista melawan topi jerami dari sudut pandangnya Kuma melihat. Dan di panel ini kita melihat Luffy yang merengek berkata, aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Tidak satupun dari mereka teman-temanku. Dan Kuma yang ada di sana di dalam hatinya berkata, itu tidak benar sekali. Jangan datang sampai kau siap, karena kau adalah pria yang akan suatu hari nantinya bisa menyelamatkan dunia ini. Kalian semua belum siap untuk dunia baru. Oh, itu adalah momen penerbangan semua kru Mugiwara dari Sabondi. Sementara itu di Pulau Eket, Saturn memerintahkan Vegapunk untuk memasang tombol penghancur diri terhadap Kuma untuk berjaga-jaga. Tapi Vegapunk mencoba menegosiasikan metode lain yang memungkinkan Kuma mempertahankan kesadarannya, tetapi Saturn bersikeras bahwa pikiran Kuma harus disingkirkan. Yang mana Saturn berkata, oi, aku juga seorang ilmuwan. Percuma saja kau mencoba berbohong kepadaku, Vegapunk. Dimana pada hari terakhir kehidupan normalnya, tetap sebelum perang puncak Marineford ya, Kuma dan Vegapunk mengucapkan selamat tinggal satu sama lainnya. Vegapunk memprogram Kuma untuk melawan bajak laut Shirohige dalam perang Marineford, tapi Kuma meminta Vegapunk memprogram dirinya untuk melindungi Thousand Sanigo juga. Dan di sini Kuma juga berkata, aku ingin sekali melihat pertumbuhan topi jerami, tapi karena aku tidak bisa melakukannya, setidaknya aku ingin melindungi rumah mereka. Yang tentu saja Vegapunk bertanya-tanya sikap Kuma ini. Kuma, kenapa kau begitu percaya pada Luffy? Dan Kuma menjawab, aku tahu nikah hanyalah suatu legenda, tapi aku berjanji kepada Bone bahwa suatu hari seseorang pejuang pembebasan akan datang untuk membebaskannya. Tindakan Luffy itu membuatku tersentuh. Menurutku dia adalah pria yang mungkin akan mengubah lautan suatu hari nanti. Dan ya, setelah itu Kuma memberikan semua ingatannya kepada Vegapunk sesuai janjinya, yang mana ingatan Kuma itu seperti salinan aslinya. Jadi Kuma tidak akan melupakan apapun dengan mengeluarkannya menggunakan kekuatannya. Tetapi ingatan ini akan hilang ketika seseorang menyentuhnya. Jadi Vegapunk mengembangkan suatu sistem untuk mengamati dan mempelajari tanpa menyentuh lingkup ingatan itu sendiri. Dan saat Kuma mengeluarkan ingatannya itu, kita melihat seluruh kehidupan Kuma terlintas di hadapannya dan semua wajah orang-orang yang dia miliki, seperti cinta ayahnya, ibunya, Ivankov, Ginny, Bonnie. Kemudian dalam adegan yang sangat emosional, kita melihat Vegapunk menarik tuas mesin sambil menangis. Mesin menyala untuk menghapus kesadaran Kuma, dan ada sinar cahaya yang menyinari Pulau Eket seperti di gereja Kuma saat dia menerima damage dari seseorang. Semua ilmuwan dan Sentomaru berdoa bersama dan juga memberi hormat bersama. Yang mana di halaman terakhir pada chapter kali ini, kilas balik berakhir dan kita beralih ke ruangan Nikyu di Pulau Eket. Bola atau gelembung dengan ingatan Kuma itu ya hilang dan Bone menangis di lantai. Tunggu. Seharusnya ini masih flashback ya, karena kita tahu Bone sudah berada di luar. Tapi Licker tetap mengatakan kalau flashback sudah selesai. Ataukah? Dan ya, chapter berakhir dengan kata-kata terakhir Kuma bahwa dia meminta Vegapunk untuk memberitahu Bone, selamat ulang tahun yang ke-10, Bonnie.
Dan ya, chapter berakhir di sini. Yang mana ya, untuk minggu depan tuh libur dari WSJ karena Natal libur. Tapi Liker mengatakan mungkin saja kita akan mendapatkan spoiler yang lebih awal. Tapi sebelum kita akhiri video kita kali ini, ya, masuk akal. Hal yang kita bahas sebelumnya di video sebelumnya tentang masuk akal itu benar-benar masuk akal. Gelembung yang disentuh oleh Bone benar-benar telah hilang. Tentu saja, seperti yang saya katakan di video ini, akan ada plot twist menarik dari Boy Bliss Bone, atau ini hanya akan menjadi akhir hayat dari seorang Kuma. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Apalagi ya, ternyata Saturn telah memerintahkan tombol penghancur diri. Tentu, untuk chapter mendepannya ini akan lebih emosional.